dirapikan dulu. Ya, siapkanlah alat-alat belajar. Bagaimana kabarnya pagi ini? Sehat semua? Ya. Alhamdulillah. Seperti biasa, sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Paham ya? Menambah semangat pagi ini kita nyanyikan dulu lagu wajib nasional Bagimu Negeri. Bagimu negeri, jiwa raga kami. Untuk mengulas materi yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Ya, masih ada yang ingat? Ya, si Chelsea? Sebelumnya kita sudah mempelajari kalau Pancasila itu ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945 dalam Undang-Undang PPKI. Ya, benar sekali. Ada yang ingin menambahkan? Masih ada yang ingat ya? Masih kita mempelajari tentang arah PPKI, Panitia 9 dan rumusan dasar-dasar negara. Tujuan pembelajaran kita masih sama, yaitu kalian atau peserta didik diharapkan mampu mensyukuri dan menghargai perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Inti kita menyambung dari pembelajaran kita sebelumnya, yaitu mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Setelah kalian berdiskusi ya secara berkelompok, memecahkan masalah ya, hari ini hasilnya kita tampilkan berbentuk presentasi atau laporan ya. Paham? Sudah siap? Ya. Kasih dulu waktu 5 menit untuk menyelesaikan hasil diskusinya atau laporannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari Provinsi Soekarno akan mempresentasikan tentang BPUPKI. BPUPKI dibentuk pada tanggal 29 Agustus 1945. BPUPKI diketuai oleh Dr. Hajiman Joyo Didirat dengan ketua wakil ketua, yaitu Ibu Gamese Yosio, dan Estelasa. BPUPKI mengadakan sidang sebanyak 2 kali, sidang resmi dan 1 kali tidak resmi. Sidang resmi pertama dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1940. Membahas tentang dasar negara. Sidang kedua berlangsung tanggal sampai 17 Juli 1945 dengan membahas rancangan undang-undang dasar. Sidang tidak resmi hanya dihadiri oleh 38 orang. Tujuannya untuk membahas pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang dipimpin oleh anggota DPR RI Insinyur Soekarno.
DPUKI memiliki anggota berjumlah 62 orang yang terdiri atas tokoh-tokoh bangsa yang 5 dan 7 orang anggota perwakilan dari Jepang. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami akan menanggapi hasil presentasi dari kelompok 1. Hasil presentasinya sudah bagus. Kami hanya ingin menambahkan bahwa tugas BPUPKI adalah mempelajari dan menyelidiki hal-hal yang berkaitan dengan aspek-aspek politik, ekonomi, serta pemerintahan, serta hal-hal yang diperlukan negara Indonesia. Ya, bagus sekali tuh kelompok Insinyur Soekarno. Tepuk tangan dulu. Apa kesimpulan dari hasil diskusi kalian berkelompok? Ayo. Ya, Eca, apa kesimpulan dari hasil diskusi kelompok Muhammad Yamin? Menurut saya, kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini yaitu perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara itu tidaklah mudah. Ialah melalui berbagai perjuangan oleh para pendiri negara, seperti adanya panitia BPUPKI, panitia 9 hingga PPKI dan terbentuklah Pancasila sebagai dasar negara. Jawab pertanyaan setelah kalian menyimak video yang ditayangkan. Tadi sudah ibu kamu amati ya. Sekarang kerjakanlah evaluasinya. Ibu kasih waktu 10 menit. Kekalahan Jepang dalam Perang Dunia Kedua membawa beberapa dampak bagi BPUPKI, yaitu BPUPKI dibubarkan oleh pihak Jepang pada tanggal 7 Agustus 1945. Sebelumnya, ia bertugas mengumpulkan bahan atau segala sesuatu yang berguna untuk kemerdekaan Indonesia. Setelah BPUPKI dibubarkan, ia digantikan langsung oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI atau Dokusu Diunbing Dikai. Ya. Ada yang ingin menambahkan jawaban dari Moza nomor 1? Ada yang ingin menambahkan? Eca? Ya, Eca, apa yang ingin ditambahkan? Setelah BPUPKI dibubarkan, ia diganti langsung oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Ya, benar sekali. Setelah BPUPKI dibubarkan, ya, dibentuklah PPKI yang bertugas untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Sekali Moza, terima kasih. Silakan duduk. Tepuk tangan dulu untuk Moza. Ya, itu selanjutnya. Kekalahan Jepang dalam Perang Dunia Kedua membawa dampak bagi BPUPKI. BPUPKI dibubarkan oleh pihak Jepang pada tanggal 7 Agustus 1945. Sebelumnya, ia bertugas mengumpulkan bahan atau segala sesuatu yang berguna untuk kemerdekaan Indonesia. Setelah BPUPKI dibubarkan, ia diganti
Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Silakan duduk, bagus sekali. Tepuk tangan dulu untuk Eca. Nah, itu hasil evaluasi kita. Apa kesimpulan dari hasil informasi yang kita dapat? PPKI dibentuk oleh Jepang pada tanggal 29 April 1945, diketuai oleh Dr. H.T. Rajiman Bediningrat dengan dua wakil ketua yaitu Ibu Damase Yoshio dari Jepang dan Hafiz Suroso. PPKI beranggota 62 orang yang menjadi atas tokoh-tokoh bangsa dan 7 orang anggota perwakilan dari Jepang. PPKI dibentuk oleh PPKI pada tanggal 7 Agustus 1945. Insinyur Soekarno sebagai ketua PPKI dan Muhammad Hatta sebagai wakil PPKI. PPKI beranggota 21 orang termasuk ketua dan wakil ketua. Panitia 9 dibentuk pada 1 Juni 1943 yang diambil dari suatu panitia kecil ketika sidang pertama PPKI. Panitia 9 diketuai oleh Insinyur Soekarno dan wakil ketua Dr. Muhammad Hatta yang beranggota 9 orang termasuk ketua dan wakil ketua. Tokoh-tokoh yang berperan dalam perumusan Pancasila sebagai hari ini yang perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara itu tidaklah mudah, ialah melalui berbagai perjuangan oleh para pendiri negara seperti adanya panitia PPKI, panitia 9 PPKI dan terbentuklah Pancasila sebagai dasar negara. Ya, bagus sekali. Mulai dari dibentuknya BPUPKI, ya. Setelah itu terbentuklah panitia 9 seperti penjelasan Eca, ya. Terus dibentuk panitia persiapan kemerdekaan Indonesia sampai terbentuklah Pancasila sebagai dasar negara. Apakah ada materi yang belum dipahami? Semua sudah paham ya? Permasalahan kita sudah terpecahkan, yaitu tentang perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Dari alurnya mulai dari pembentukan BPUPKI, Panitia 9, PPKI, hingga terbentuklah Pancasila sebagai dasar negara. Apakah ada kesan dan pesan selama kalian berdiskusi dalam kelompok? Ya, si Hafiza. Kita sebagai generasi penerus bangsa wajib menjunjung tinggi dan mengamalkan Pancasila di dalam kehidupan kita. Sebagai bentuk rasa hormat kita terhadap perjuangan para pendiri negara dalam merumuskan dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Ya, untuk menutup pembelajaran kita hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Ya. Ya, berdoa mulai. Semoga pembelajaran kita hari ini bermanfaat, Nak, ya. Untuk kedepannya bisa membuat kalian lebih memahami lagi, ya, apa itu yang sudah kita pelajari hari ini.